Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya cuy, apa kabar ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dong. Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Salam Jumat untuk teman-teman semuanya ya, yang beragama muslim. Oke guys, ini ada di Eman lagi ya. Dan ya thank you banget lah intinya. Sebab banyak sekali nih ya teman-teman yang sudi ya, yang sudi DM itu saya respect and salute lah ya. Banyak sekali nih ya komenan ataupun DM masuk, video-video menarik, video-video yang membuat kita teruja juga. Sebab di sini tuh hal-hal yang menarik ya, mungkin bisa dikatakan informatif lah guys ya. Jadi jangan sampai ada yang komen-komen negatif di channel ini cuy ya. Jadi seperti apa videonya, jadi aku respect sekali lagi lah, thank you banget, semoga anda dimurahkan rezekinya ya. Oke, ini channel daripada, oke, ini Alan ya guys ya. Dan ini aku rasa ini sering kali ke Malaysia, serius sering kali ke Malaysia, dan pernah ke Brunei juga, travel lah intinya abang ini guys ya. Jadi seperti apa, ini ada hal yang baru nih yang dia tahu tentang Malaysia, padahal kan sebelum ini kan dia sering ke Malaysia. Jadi ini hal yang baru, saya pun penasaran banget hal apa ini guys, yang 5 loh, bukan sedikit guys ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan. Untuk teman-teman yang mau nonton videonya langsung, link ada di description box ya. Tak perlu beli nggak masa lagi, bismillah and play. Selama perjalananku beberapa kali ke Malaysia, aku Udah bisa berapa kali bilang kan? ini trip yang cukup mengesankan, bukan cukup tapi sangat mengesankan Oke. dan kasih aku banyak pelajaran dan aku juga kunjungin beberapa tempat yang sebelumnya belum pernah aku kunjungi. Aku Hmm. ke Malaysia bagian timur juga karena kan orang-orang kalau yang aku bilang orang Indonesia ya, kebanyakan kalau jalan-jalan ke Malaysia mereka perginya ya ke Semenanjung kan, Hmm. kecuali orang-orang yang ada di Kalimantan mungkin ada yang pergi ke Kuching dan segala Hmm. macam. So ada banyak hal yang jadinya aku tahu setelah tripku kali ini dan Oke. semoga aja ini bisa berguna juga buat kalian-kalian yang Nah, mau ke Malaysia ada dan gunanya untuk cuy ya. orang-orang Malaysia, kawan-kawan Kak Malaysia Kak sini Ada gunanya bila ya. ada info saya ini Kak ada salah-salah info yang saya bagikan ataupun yang saya kongsikan, so tolong please correct me if I'm wrong, okay? And yang pertama itu yang bikin aku lumayan terkejut juga Hmm. ketika pergi ke Malaysia, coba main pergi ke utaranya dekat Utara. Kelantan. Kelantan. Oh, Mungkin itu kalian pernah dengar timur, timur itu Kak. kerajaan kan, Bang. kerajaan Kelantan gitu. Aku pergi ke situ sebenarnya apa? Karena aku pengen lihat perbatasan dua negara karena aku Hmm. suka banget perbatasan negara, nggak cuma negara yang kayak provinsi aja aku suka banget. Aku perginya yang ke di Rantau Panjang sama Sungai Kolo itu Belum kan pergi gua dekat aja. banget, cuman dipisahin sama sungai dan yang bikin aku sedikit wow gitu yang kayak tertegun atau yang kayak Apa terkagum-kagum ini? pas aku pulangnya. Kalau perginya kan aku naik pesawat dari Kuala Lumpur, pulangnya aku naik Oke. bus dan di jalan itu aku nggak ngeliat kok nggak ada, dia kan masuk tol gitu ataupun Hmm. highway lah kita bilangnya. Nggak ada tap-tap gitu kan. Harusnya setiap gerbang tol itu kan kita tap Hmm. untuk bayar gitu kan. Nah ini aku lihat kok nggak ada dan juga gerbang tolnya nggak ada. Jadi aku heran ini sebenarnya tol atau bukan. Aku tanya sama Oke. orang yang di sampingku, dia orang Malaysia, dan dia bilang ini dibilang highway juga bukan highway tapi expressway, mungkin bisa dibilang seperti itu. Expressway. Kalau di Indonesia mungkin uh, macam jalan bypass mungkin, tapi nggak bisa juga sih, karena kalau jalan bypass di Indonesia itu kurang bypass sebenarnya ya, karena banyak rumah-rumah juga nggak beraturan, kemudian orang gampang masuk sana sini. Hmm. Tapi kalau ini yang aku bilang ini, ya jalannya seperti tol, jalan tol, tapi aku kurang pasti juga sebenarnya bedanya apa, karena itu Hmm. memang udah kayak tol. Oh bedanya cuman kalau di tol itu kan kita benar-benar nggak bersinggungan sama pemukiman gitu kan. Hmm. Tapi Oke. kalau ini kita bakalan tetap ngelihat ada beberapa pemukiman gitu di pinggir jalan. Tapi ini nggak mengganggu arus lalu lintasnya gitu karena dikasih jalan khusus. Jadi tetap aja rasanya kayak di jalan tol dan jalannya mulus banget, lebar banget. Dan pas aku tanya ini berbayarkah atau enggak, karena
aku nggak ngelihat ada tab untuk bayarnya dan dia bilang itu gratis dan panjangnya itu yang kayak sampai 300 kilometer. Iya, So itu it's paling so jauh. mind blowing lah kalau buat aku ya. Aku pribadi dari Indonesia ini, and good job untuk pemerintah Malaysia, aku bisa apresiasi ya Oke. dalam hal infrastruktur jalan, tapi gratis. Sebagus itu gratis gitu ya, sayang kalau aku mah bakalan aku jadiin komersial. Itu hal yang pertama yang Oke guys ya, untuk pertama ini ternyata dia pergi ke pantai timur cuy ya, dan itu waktu perginya naik flight, jadi dia tidak tahu kok jalannya seperti apa, tapi setelah pulang ke KL naik bus ya, sebab bus itu kalau diikutkan ini ada 2 kali trip ya, dia trip pagi dan juga trip malam, betul tak guys ya, dan itu memang ada jalan ya. Dulu masih ada pembangunan sih, tapi sekarang ini udah fully selesai semua ataupun belum guys ya. Tapi itu memang nggak bayar. Itu waktu dimasuk mana guys? Aku lupa-lupa ingat cuy ya untuk arah situ. Sebab aku pernah memasuki, lalu ini jalan lama cuy. Dan jalan lama itu waktu itu udah tengah malam, gelap gelite. Bahkan aku nampak tapir itu banyak banget, serius li. Itu pengalaman yang unik sih sebenarnya. Waktu itu kan serem-serem pun ada. Itu kan ada, kita pergi waktu itu 4 orang cuy ya, dan dengan teman-teman yang lain, Andy, Fikri, Lonjong, dan saya, waktu itu 4 orang guys naik kereta. Aduh, itu ngeri banget sih, ternyata itu jalan yang lama. So dia ini yang dimaksudkan mungkin ialah jalan yang baru seperti bypass gitu, expressway itu ya, dan itu memang gratis ya, sebab tidak ada gerbang tolnya, jadi tidak membayar cuy, dan itu sampai ke Gombak ya, Gombak barulah masuk tol. Nah, kan ini keren banget ya. Apakah memang dikhususkan untuk arah pantai timur ini free? Tapi kalau aku ingat guys ya, yang jalan highway ya daripada ke Trengganu itu kan membayar juga kan ya. Bayar lah ya, dari Gombak langsung ke Trengganu itu bayar. Tapi yang untuk ke pantai timur ini itu gratis loh. Respect loh guys, itu jalannya juga lebar, sebab aku pernah top speed itu di situ guys ya. Jalan yang di atas itu memang keren banget sih, luar biasa ya. Jadi tetap stay hati-hati, jangan kita terlena dengan jalan mulus ya, sebab ini memang peruntukan mungkin kerajaan negeri Kelantan juga lah ya, agar tol ini gratis gitu. Tetap hati-hati guys untuk bawa kereta arah sana ya, sebab bahaya banget kalau jalan lurus mulus itu lena cuy, bahaya. Lanjut. tambah ilmu sama aku kan, dan sekaligus bikin aku sedikit shock sebenarnya. Dan yang kedua itu banyak bahasa daerah. Hmm, Kita kan mikirnya kalau di Malaysia ya bahasa Melayu lah gitu kan. banyak situ Orang ya. di sini rata-rata kan berbahasa Melayu, Hmm, ditambah dengan dua bahasa lain seperti bahasa Tamil atau bahasa Hindi sama bahasa Mandarin kan. bener bener. Tuh bahasa Hokkien juga di sini dipakai. Tapi yang aku maksud bukan bahasa-bahasa itu ya, tapi bahasa daerah. Macam kalau kita nih, kalau aku kan dari Sumatera, aku orang Batak. Di daerahku, di Batak sendiri aja masih beda-beda gitu kan, bahasa antara Batak satu sama Batak yang lain. Nah, di Malaysia itu juga ternyata punya banyak bahasa yang mereka bilangnya nggak bahasa malah. Kalau di Indonesia itu kita bilangnya bahasa. Tapi Hmm. kalau orang Malaysia itu bilangnya logat. Nah Ya, bener, kalau logat. kita kan logat beda ya. Kalau kita logat kan Logat Ganu. ketika kita ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi logat daerah, misal logat Batak, kalau aku kan, Apa kau atau gitu. logat Sunda gitu. Tapi kalau mereka logat itu seperti bahasa di kitanya, karena Oke. aku bisa bilang itu beda loh. Ada beberapa kata yang tetap nyangkut ya, cuman Hmm. nggak bisa komunikasi antara Hmm. bahasa yang ini sama bahasa yang satunya. Contoh, orang-orang di Kuala Lumpur kan pakai bahasa Melayu. Itu mungkin bahasa Melayu standar yang dipakai Hmm. di televisi dan di nasional Hmm. ya. Kemudian pas aku pergi ke Kelantan itu, Oh bahasa susah mereka boh. bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu Kelantan yang aku sama sekali nggak ngerti. Ada beberapa kata yang aku ngerti, Memang cuman sulit kalau ya. misalkan mereka full pakai bahasa Kelantan, bahasa Melayu Kelantan, seriously, I'm totally lost. Kemudian hal yang ketiga yang Bener. bikin aku ini cukup menggembirakan kalau buat aku ya, Hmm. karena ada banyak lagu-lagu Indonesia yang diputar di sana, diperdengarkan. Ya, well,
memang kita udah tahu ya kalau lagu Indonesia itu lebih populer dibandingkan lagu Melayu Malaysia. Itu kita nggak bisa debatkan lah karena memang udah begitu keadaannya. Tapi aku nggak mikir sepopuler itu gitu loh, dan juga aku mikirnya oh oke, mungkin yang mereka tahu cuman Rosa ataupun mereka sebutnya Datuk Rosa, Tidak, Agnes semua. Mo atau Judika gitu, atau artis-artis lain yang udah lumayan senior gitu kan. Dan aku nggak pikir kalau artis-artis yang muda semacam Anggi Marito gitu yang aku pas naik taksi gitu kan, dan si super taksinya itu putarin lagu itu, jadi aku ngerasa ya ini bukannya lagu Indonesia ya. Iya, dia bilang aku suka lagu ini gitu. Wow, I'm so proud gitu sebagai orang Indonesia bahwa lagu-lagu kita itu bukan cuman terkenal tapi cukup terkenal di negara lain, di Malaysia khususnya ya. Ini tuh nggak cuma di Kuala Lumpur ya, sampai yang kayak aku bilang di Kelantan itu, bahkan di mallnya, di pusat perbelanjaan itu diputarin lagu yang aku tak punya bunga. Lagu siapa tuh? Pokoknya lagu orang Indonesia lah, aku tahu itu sering didengarin diputarin di Indonesia, makanya aku ngerasa yang kayak wow, sampai ke ujung-ujung Malaysia pun masih ada lagu-lagu Indonesia. Dan you know what, aku juga pergi ke Malaysia bagian timur yang berbatasan dengan Kalimantan, itu di situ juga banyak lagu-lagu Indonesia yang diputarin. Dan aku juga ngelihat anak-anak muda di sana kayak nonton TikTok ataupun sosial media segala macam, dan mereka nontonnya dari konten-konten Indonesia juga sebagian. Kalau kita kan jarang banget kita nonton konten dari Malaysia ataupun dengerin lagu Malaysia. Ada juga tapi nggak sebanyak orang Malaysia yang dengerin lagu ataupun konten-konten dari Indonesia. So, sekali lagi aku sangat bangga sebagai orang Indonesia. Kemudian hal yang Oke guys, ya untuk yang logat tadi ya, kita memang tahu bahwa Malaysia ini bukan hanya semenanjung aja gitu guys ya. Apalagi orang-orang Indonesia itu kan selalu kalau ke Malaysia ya ke Kuala Lumpur, area sekitar situlah, Selangor, dan kalau jauh pun ke Langkawi gitu guys. Tapi ini logat ataupun bahasa daerah Malaysia itu juga cukup banyak ya, dan itu pun memang sulit dimengerti, bahwa kita ini kalau orang Indonesia memang sulit banget lah. Contohnya Bang Alan ini, dia sampai di pantai timur memang total loss, nggak tahu guys ya kalau bahasa daerahnya KW demo. KW demo betul lah ya, dan kame kita. Nah, itu kan susah ya daripada yang Sarawak, apalagi yang bahasa daerah ini juga nih ya, Perak nih pun payoh nak belajar ya, dan untuk Kedah ya belajar. Tapi at least tuh kalau kita sudah duduk area situ, of course ya kita sedikit banyaknya juga akan paham lah ya, sebab biasanya ini logat-logat tersebut pun akan dislang ini dengan bahasa pula bahasa Melayu juga gitu guys ya. Jadi biasa bahasa Melayu dicampur dengan bahasa daerah, itu ya keren lah ya. Ya memang semua daerah itu mempunyai ciri khas tersendiri, makanannya juga unik-unik juga, dan bahasanya pasti juga berbeda. Tapi itu ya tetap satu Malaysia juga guys. Yang biasanya nih orang Chinese ataupun orang India juga kalau di daerah juga dia pandai loh ya bahasa daerah. Contoh di Perak lah, dia juga pandai bahasa Perak gitu loh guys ya. Di Kelantan pun bahasa Kelantan juga pandai juga guys ya. Dan untuk lagu-lagu Indonesia ini memang ya ramai juga, yang diminati ya, lagu-lagu famous Indonesia itu masuk di Malaysia itu ramai banget. Dan memang kebanyakan lah di radio-radio juga kita sering dengar lagu-lagu Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri memang musisi Indonesia ini cukup banyak dan cukup populer juga ya di negeri jiran Malaysia. Apalagi kalau di Sabah Sarawak juga ya, itu pun bahasanya malah lebih pekat kan ya, lebih hampir seperti bahasa Indonesia gitu loh guys ya. Jadi ya kita saling respect lah, saling salut ya. Kita juga terhibur dengan adanya lagu-lagu daripada jiran kita gitu guys ya. Mantap ya, lanjut ya, next. keempat itu banyak makanan dan produk Indonesia ya. Ini Produk sekali Indonesia lagi ya. ya, mungkin sama kayak lagu tadi, kita udah tahu lah kalau produk Indonesia ya pasti adalah di Malaysia ataupun di Singapura dan negara-negara tetangga. Mm-mm. Tapi aku nggak mikir ataupun nggak ngebayangin
sebanyak itu, bahkan hal-hal Apa yang ya makanannya? yang rasanya nggak mungkin lah ini sampai masuk ke Malaysia, rupanya Mm. masuk sampai ke Malaysia, yang kayak pop ice gitu juga Oh ya dijual di masuk, Malaysia. ada Dan itu nggak mulai dari Indomie. warung-warung kecil sampai ke supermarket, itu ada Mm. produk-produk Indonesia. Dan lagi ya, nggak cuma di Semenanjung ataupun di Kuala Lumpur, sampai ke atas perbatasan sampai ke Malaysia Timur juga banyak produk-produk Indonesia, dan Mm. juga makanan-makanan dari Indonesia. Makanan yang aku bilang ini nggak cuman let's say makanan nasi Padang gitu kan. Nasi Mm. Padang kan lumayan terkenal. Tapi yang kayak makanan-makanan dari Jawa, makanan dari daerah-daerah lain di sana Banyak lumayan juga itu. banyak. Walaupun aku bilang tadi pergi ke daerah utaranya sekalipun, masih tetap nemuin makanan-makanan dari Indonesia. Dan jadinya ya aku nggak punya kesempatan untuk mencicipi makanan lokal karena Mm. udah digempur sama makanan-makanan Indonesia, dan aku ngerasa ya udah aku makan makanan Indonesia aja gitu kan. Kemudian hal yang kelima yang Oke guys ya, untuk makanan nih selalunya juga di sana kita bisa dengan mudah mendapatkan bakso, mendapatkan soto itu dengan mudah lah, sebab memang ada. Dan untuk minuman kayak pop ice itu memang dijual cuy ya. Indomie, apalagi sekarang ini saya pernah nampak di Facebook ini ya. Ada peniaga ini ya, dia menjual varian mie goreng. Dan itu ada mie sedap, ada juga Indomie. Ya, memang kita ini jiran bro ya, of course lah ya. Daripada Indonesia juga masuk Malaysia, daripada Malaysia juga masuk Indonesia, itu saling bertukar. Ini kan salah satu perekonomian yang cukup bagus ya gitu loh guys. Jadi alangkah lebih baiknya kita itu selalu berpikiran positif dan selalu bergandeng tangan, berjabat tangan agar perekonomian antara jiran ini itu semakin pesat gitu loh. Yang nggak ada di Indonesia kita boleh ambil daripada Malaysia, ataupun sebaliknya kan lebih bagus gitu ya. Jadi kita merasai kedua-dua negara ini makanannya guys ya. Oke lanjut ya, untuk yang kelima nih. menambah pengetahuanku pas trip aku ke Malaysia ini, aku dapat satu kata baru. Sebenarnya nggak satu kata, cuman banyak banget kata. Mm-mm. Cuman ini satu kata yang pertama kali yang aku Apa pelajari ini? pas trip aku ke Malaysia ini, yaitu jejantas. Jejantas Oh. itu kan aku asking Jembatan ya. direction gitu kan Mm-mm. sama petugas hotelnya, terus dia Mm. bilang lurus saja, lepas itu ada Naik jajan. jejantas, kamu naik saja. Jejantas, gue bilang kayak jejantas apa? Jejantas tandas gitu kan apa? Tapi ternyata Oke. terus dia bilang jembatan. Dia bilang setelah itu, oh oke gitu. Kenapa nggak bilang jembatan aja? Kenapa harus bilang jejantas gitu kan? Ternyata jejantas ini adalah istilah untuk penyeberangan khusus Mm. orang. Mungkin di Indonesia semacam semacam JPO gitu Mm-mm. kan, jembatan penyeberangan orang. Dan selain itu sebenarnya banyak banget hal-hal ataupun bahasa kosakata yang aku pelajari selama tripku ke Malaysia ini. Oke guys ya, cukup menarik sekali ya daripada Abang Alan Lubis ini guys ya. Jadi kita dapat informasi yang baru lah, istilahnya seperti itu guys ya. Sebab ada kata jejantas ini, kalau orang Indonesia pasti hah, 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 pasti dia akan menanyakan kembali, sebab kita tidak pernah mendengarnya gitu loh kalau kita di Indonesia. Tapi jejantas ini adalah salah satu jembatan yang biasanya jembatan penyeberangan guys ya. Tapi jejantas boleh dikatakan jembatan yang untuk mobil juga jejantas juga kan ya. Sama tak nama dia guys? Apakah khusus untuk jejantas jembatan untuk penyeberangan aja, ataupun jembatan yang besar juga? Coba kalian komen di bawah guys ya. Ini sangat menarik sekali dan informatif sekali ya bagi teman-teman yang baru mau ke Malaysia ataupun melancong di sana ya. Tiada salahnya dong kalian pergi ke berbagai negeri yang ada di sana ya, sebab ya banyak gitu loh. Dan biasanya setiap negeri ini mempunyai ciri khasnya sendiri. Logatnya berbeda, makanannya juga unik, ada yang perbedaan juga guys ya. Jadi tiada salahnya traveling. Sebab kalau kita jauh perjalanan, jauh pemandangan, ataupun jauh kata pepatah itu jauh pandangan kita gitu ya. Tiada salahnya lah kalau teman-teman yang Malaysia mau ke Indonesia, ya jangan di Jakarta aja gitu ya. Coba menerokai di daerah-daerah juga, jadi menyelam sambil minum air. Boleh dikatakan seperti itu guys ya. Kalau kalian macam mana? Silahkan berikan komenan terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu untuk informasi kali ini. Terima kasih Abang Alan ya. Link ada di description jika kalian mau menonton ataupun lihat video-video menarik daripada Abang Alan guys. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bye bye.